Pemirsa, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar WNI di Tiongkok dibawa pulang ke Indonesia mengingat wabah virus corona yang melanda Wuhan, Tiongkok. Bagaimana perkembangan mengenai evakuasi WNI di Wuhan, Tiongkok? Kita akan langsung berbincang lewat sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Selamat sore, Bu Menteri. Selamat sore Mbak Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Menteri, tadi ada katakan kurang dari 24 jam pesawat akan diberangkatkan untuk menjemput ataupun mengevakuasi WNI yang ada di kota Wuhan dan juga Provinsi Hubei. Tepatnya kapan waktu pemberangkatan dan ditargetkan sampai di jam berapa di Tiongkok, Bu? Jadi begini Mbak Fitri, tadi saya sampaikan bahwa waktu untuk keberangkatan adalah kurang dari 24 jam dan saya kira kita berpegang pada apa yang saya sampaikan dulu yang pasti kurang dari 24 jam dari sejak saya tadi bicara pesawat sudah berangkat menuju ke Wuhan. Yang dapat saya sampaikan adalah dari sejak awal wabah ini muncul, maka kita sudah melakukan semua upaya yang dapat kita lakukan. Pertama adalah untuk tentunya untuk melindungi warga negara kita, terutama di titik-titik yang terdampak secara langsung atau yang dalam istilah mereka adalah dalam status karantina di Provinsi Hubei, termasuk masalah logistik dan sebagainya. Dan dari sejak awal opsi untuk evakuasi ini terus sudah kita buka dan terus kita upayakan untuk kita lakukan. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa kami sekarang terus melakukan komunikasi dengan tim AJU dari KBRI Beijing yang saat ini sudah berada di Wuhan. Dalam beberapa menit yang lalu, mereka sedang mengatur pertemuan dengan FAO Hubei dan juga akan mengadakan pertemuan dengan para koordinator PPI Tiongkok. Baik, Bu Menteri. Apabila kita lihat negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sudah terlebih dahulu berhasil mengeluarkan warganya dari Wuhan, Tiongkok. Apa kemudian yang membuat Indonesia lebih tertinggal dibanding negara-negara ini? Tantangannya adalah masing-masing ya, dalam artian begini, misalnya kalau dari Amerika Serikat, saya tidak ingin membandingkan. Tetapi informasi yang saya peroleh adalah bahwa dari Amerika Serikat yang yang dievakuasi sebagian besar adalah memang tim mereka atau staf konsuler mereka yang ada di Wuhan. Jadi tantangan yang kita hadapi adalah berbeda-beda. Dapat saya sampaikan bahwa jumlah 243 warga negara Indonesia tersebut itu tersebar tidak hanya di Wuhan, tetapi di tempat-tempat lain di Provinsi Hubei. Misalnya ada 10 warga negara kita yang berada di NC, yang dari sisi jarak, maka jaraknya adalah lebih dari 500 km. Jadi sekali lagi, kita bekerja keras pagi malam untuk mengupayakan evakuasi tersebut. Tantangan yang dihadapi tentunya berbeda-beda karena sebaran warga negaranya juga berbeda-beda. Baik, Bu Menteri, mengenai mekanisme penjemputan WNI yang ada khususnya di Provinsi Hubei, Tiongkok ini seperti apa? Apakah akan dikumpulkan di satu lokasi misalnya atau bagaimana? Ya, jadi dari komunikasi saya terakhir dengan teman-teman tim AJU yang sudah berada di Hubei, titik keberangkatan sudah diinformasikan melalui para koordinator di masing-masing titik. Jadi sebenarnya ada 7 titik, tetapi karena ada beberapa titik yang kemudian kita gabungkan, maka jumlah semuanya ada 5 titik. 5 titik ini sudah ada jam keberangkatannya masing-masing untuk kemudian berkumpul di Wuhan. Begitu pesawat mendarat, tentunya di sana juga ada prosedur protokol kesehatan yang harus mereka jalankan. Kemudian mereka masuk pesawat dan insya Allah akan kembali ke Indonesia. Untuk data yang diterima oleh Kemenlu sendiri, berapa jumlah WNI yang kemudian akan ikut dalam proses evakuasi ini untuk kemudian mengantisipasi agar tidak ada satupun WNI yang tertinggal karena masalah teknis? Ini sekarang sedang terus didata. Jadi kalau jumlah WNI yang ada di kita, tadi saya sampaikan adalah 243
245 ini kemudian kita tanyakan lagi kepada mereka mengenai masalah evakuasi. Mereka bersedia dievakuasi atau tidak. Dan kenapa kita pakai berbadan lebar itu adalah untuk mengantisipasi. Apabila kemudian ada tambahan-tambahan, maka masih ada spare seat yang tersedia di pesawat. Jadi sekali lagi, sekarang kita masih terus bekerja. Kita terus bekerja sama dengan teman-teman PPI di Tiongkok yang sudah membantu kerja kita luar biasa. Tim AJU sudah berada di lokasi yang akan lebih memudahkan koordinasi. Artinya semua WNI yang ada di Provinsi Hubei khususnya sudah disosialisasikan mengenai bagaimana mekanisme dan rencana evakuasi ini, Bu Menteri? Sudah. Jadi komunikasi sekali lagi, komunikasi dengan teman-teman itu tidak hanya dilakukan pada hari ini. Komunikasi hampir setiap hari terus dilakukan. Dan saya kira teman-teman, terutama dari teman-teman PPI kita, mereka paham bahwa kita sedang mengupayakan evakuasi. Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan ini adalah semuanya adalah dengan kerjasama dengan teman-teman PPI Tiongkok. Baik, Bu Retno, kita harapkan mekanisme penjemputan ataupun evakuasi saudara-saudara yang ada di Provinsi Hubei, Tiongkok bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.